Terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan sembahyang. Nyan ilmu urangnya. Urang sengaja tinggal sembahyang kaji ke kafe. Urang kaji ke kafe menyebut orang Islam lo ke pampun desa obi yang kena ke pasal kata alam. Malam tanya mbak drone yang jawab malamnya. Nah bersedia drone. Je ke kafe watekan tinggal sembahyang. Apa cik mah? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekarang sudah banyak sekali oknum ustaz di Aceh yang berceramah di mana-mana bahwa salat fardu yang sudah tertinggal itu sudahlah. Bahkan mereka berani mengatakan walaupun 4 imam mazhab mengatakan salat yang sudah ditinggalkan wajib diqadha, namun tidak ada dalilnya. Mereka berani mengatakan begitu. Ini kami mohon kepada Abu bisa memberikan penjelasan sehingga umat ini tidak bingung dan umat ini tidak memojokkan ulama sehingga seolah-olah ulama ini mengada-ngadakan hukum. Demikian Abu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabatuk pun Allah punya masalah kata sembahyang dari melasahkan kau roji. Urangnya hang gepegah na wajib kata sembahyang. Na ayat Quran yang dicuba apa? Dan nak apa tu hadis. Yang pegah dari urangnya ile. Tabai kamu daya Quran mah. Atadro menje atago piji. Tapi sayang urangnya kadang ada tanya hanji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan oleh Muhammad bagi orang yang kafir, jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan arti masuk Islam, diampunkan bagi mereka itu apa saja yang telah terdahulu daripada dosa yang besar ataupun kecil. Ayatnya ke kafe. Kafe asli. Tak kafe kena dua macam. Kafe asli dan kafe murtad. Nyan ayat ke kafe asli. Dihu ke gedanya orang beriman. Menyogotanya tak kafe dan orang tamang Islam dah ngu pampun yang kau likut. Cara kafe kiban tinggal semayang ile. Nah hadis man taraka salata amidan muta'ammidan faqad kafara diharan. Terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan semayang. Nyan ilmu urangnya. Urang sengaja tinggal semayang kaji ke kafe. Urang kaji ke kafe menyogotang orang Islam dah ngu pampun desa obi yang kena ke pasal kata alam. Malam tanya mbak drone yang jawab malamnya. Nah bersedia drone. Je ke kafe watekan tinggal semayang. Apa cik mah? Jadi menyapur leh pupre tinggal semayang. Nah ilmu yang bak lungkah nak kau runyan mentang je ke? Ni kafe dah. Kafe dengan tinggal semayang. Tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketakwi hadisnya. Pada dia ke kafe menyok sengaja tinggal semayang beserta ikut ati hana wajib. Man urang tanya ada dum jahe wade tanya yang pakon hanan semayang. Tingah muda aku puik layang ajukeun tengah nangin. Tingah dekat Tuhan ke semayangnya kiban hana wajib mah nak ibu puik no keuna. Bak Syafi'inya hana kafir lam. Tapi dalam mazhab yang lain kafir. Jadi urang pegah hana wajib tinggal semayang karena urang pegah hana wajib qada semayang secara tinggal secara sengaja karena dia sudah jadi kafir. Ayat kafir pun gohu de kena. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Salah ayat ke kafir ke hukum kurang yang beriman. Urang yang semayang tinggal semayang sengaja hanya pegah-pegah lewatnya. Je ke kafir sebab punya kata pegah je ke kafir ngaurina hanya le. Cukup lo risiko kan. Pernikahan ni bihan je katanya kafir kiban tak nikah anu Islam ya. Kafir. Cuma di dalam kaedah usul fiqh atau sebagai pedoman para mujtahid untuk istinbat hukum daripada ayat dan hadis, nah tabuh tu cara iaitu kias. Kiasnya diperlukan karena di saat hana sareh dalam hadis, hana jelas dalam ayat, perlu kepada kecok perbandingan. Barukan tapi lumbuh contoh antara boh panah dengan boh cempedak. Memang contoh hana je lain gak kejutnya sih. Dalam ayat boh panah nah hukum je paju. Boh cempedak hana nyo kehina menein pada mujtahid diperbandingkan rasa hampir sama, bentuk hampir sama, maka hukum yang na bak boh puno boh panah boleh paju menurut Imam Syafi'i atau dalam ayat dalam hadis gebadu boh cempedaknya kesamakan hukum. Itulah kias. Dalil tetap ayat atau hadis yang na bak makis alih. Ayat atau hadis yang na bak hajit paju boh panah itu sebagai dalil untuk paju boh cempedak. Jino secara logika dalam satu hadis
man nama am salatin au nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa tertidur hingga lewat waktu salat dari zuhur sampai asar baru terjaga. Au nasiyaha, tua, biasa tua kaum ibu yang mbak uro pesta reh jame kak gesuk pakaian adatnya dia hanya lelah ya. Dia kena dia tapu lalu kero bab timang jame dia kai bang asar atau ti mugrib baru kethe wa bos semayang hana lihu dan asa pitan fal yusalliha idza zakara. Perintah Nabi kepada orang yang tertidur atau terlupa tidak salatlah di saat dia telah teringat. Urang tengun ka jaga semayang, urang tua ka tingat semayang. Secara logika mungkinkah yang tengun tua guyu semayang wa tingat yang sengaja ke pupre? Ya mungkin. Urang peka-peka tinggal semayang pre, yang tengun dan tua payah qada. Cina kusu ulen diaan. Pegar ulen mentang, pe ulenyan kasabang ulen ramiu. Handitem masa yang tua guyu kata yang sengaja hana nya kakek agama le. Berarti kan lebih mudah sengaja tinggal daripada lupa. Mana ada urang semayang le? Mangat tertinggal di mentang secara sengaja kata pun hana payah. Jadi pre semayang je mana agama na agama alam. Hanali maka hina kepada mujtahid gepuduk kias au lawi. Lebih aula, lebih utama payah kata urang tinggal secara sengaja daripada urang dengut dan tua yang ada dalam hadis. Mungkin saja orang yang pegahan wajib qada hang getung kias sebabnya pemikiran daripada para ulama karena hana dalam ayat dan hadis. Yang na bunak ke urang dengut dan urang tua. Mungkin Nabi hana bangai kelom. Dia kata pegah urang dengut dan urang tua dah pegahlah urang sengaja payah kata cik ngan sang hana gad narit. Nyo kan? Mesti lu pegah nyo sosok yang tua semayang kata, sosok yang dengut semayang kata, sosok yang sengaja kata pegah. Hana payah pegah bisa dipahami secara lebih utama, lebih aula. Ya kan kamu hidayah. Habis.